Orasi ilmiah oleh Pembina Universitas Dumai, Profesor Zainal Al-Hasibuan, PhD. Bosan nih ya keretanya. Nah, saya ketimbang ngasih pantun, minta pada para wisudawan, wisudawati berdiri dulu. Berdiri dulu. Nah, ini generasi penerus dari Dumai. Baik, ikuti saya nanti di hitungan ketiga kita buat yel-yel ya. Universitas Dumai, mulia, mulia, mulia. Siap? Oke. 1, 2, 3. Universitas Dumai, mulia, mulia, mulia. Universitas Dumai, mulia, mulia, mulia. Baik, ini sebenarnya materi saya itu sudah di cover sama yang namanya keterampilan, ya itu akan berubah terus. Kita banyak melihat para alumni IPK-nya tinggi, pintar-pintar, tapi tidak bisa menjadi bagian dari solusi masalah kita, bahkan bagian dari masalah kita, bertambah masalahnya. Anak-anakku, karakter yang kita bangun dari Dumai ini ya sama dengan karakter yang ada di daerah lain, sama dengan di negara lain. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa membawa sekolah tinggi STEMIK tadinya menjadi universitas, dan tentunya juga karakter kita akan mengikuti ya karakter alumni dari Universitas Dumai. Saya sempat sekitar 10 tahun di Dumai ini di tahun 60-an. Jadi mungkin saya paling tua nih Pak Kalem. Ya, kalau Pak Indra tadi 58, mungkin saya di atasnya 10 tahun berikutnya mungkin kurang sedikit gitu. Saya tinggal di Bukit Jin. Ya, masih kebayang saya waktu kecil karakter yang saya bangun itu oleh saudara-saudara saya, oleh lingkungan saya, dengan alam. Kita bermain ke hutan mencari ikan, kita bermain ke hutan mencari buah-buahan hutan. Kita tahu di hutan itu lagi musim nangka, musim macam-macam. Ya, mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada. Nah, saya meniti karir dari IPB, ya, kemudian ke Indiana University, ya, kemudian ke Universitas Indonesia. Guru besar saya, alhamdulillah, guru besar ilmu komputer pertama yang marga Hasibuan. Tadi saya senang ya, anak-anak saya banyak yang Hasibuan ya. Mananya tadi yang Hasibuan dari marganya nih? Tunjuk tangan dong. Pak, pada malu dia, ada 1, 2 lah. Oke. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, ya, dengan karakter yang ada pada diri kita ini, hakul yakin, ainul yakin, ya, kita bisa merupakan bagian dari solusi apa yang dihadapi oleh bangsa ini. Walaupun kita, oh ya silakan dulu. Waduh, ini lupa. Ya, silakan dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Dumai ini, ya, Dumai ini sebenarnya mutiara di dalam lumpur. Mungkin yang seumur saya mungkin nggak ada di sini ya. Masih ingat dulu Caltex itu pernah mencapai prestasinya 1 juta barel per hari. Minyak yang keluar dari bumi Riau ini 1 juta barel per hari. Saya tadi sambil mikir-mikir, kalau saya rupiahkan analoginya ke sekarang ini nih, 1 tahun ya dari Dumai ini saja bisa menghasilkan 1.500 triliun pada zaman itu. Ya, analoginya sekarang. Saya kasih ini perbandingannya. APBN kita itu sekitar 3.800 triliun. Artinya apa? Setengah dari APBN Republik Indonesia ini itu dikontribusikan oleh Dumai. Tuh di pelabuhan Dumai sana. Ya, mungkin nggak banyak kita yang tahu keluar masuk ya rupiah di Pelabuhan Dumai itu sekitar 400 sampai 600 triliun per tahun.
Apa yang tinggal untuk kita? Nah, kunci utamanya itu adalah di SDM. Kunci utamanya itu di SDM. Artinya kami berusaha yang meningkatkan kualitas mutu dari SDM Padang Melayu ini. Ya. Dan tidak bisa tidak itu harus melalui pendidikan. Nah, salah satunya para alumni ini Universitas Dumai, ya, Anda angkatan pertama nih yang memakai nama Universitas Dumai. Bangga dengan universitas tersebut bahwa nama baik Universitas Dumai ini, ya, naikkan kelas kita bahwa Dumai ini mutiara di dalam lumpur sampai di sarjana ataupun di diploma tadi. Teruslah belajar, bangunlah karakter, ya, seperti judul yang saya sampaikan ini, nggak perlu saya bacakan, esensinya sudah tersampaikan. Pembelajaran sepanjang hayat bagi generasi Z, Anda semuanya berkarakter, berpikir kritis, komunikatif dan kreatif. Anda punya modal itu semua. Mungkin belum ada yang memicunya, ya. Mungkin selama ini terkooptasi mengikuti perkuliahan, ya, mengikuti semua standar operating prosedur yang ada, begitu ya. Nah, nanti setelah wisuda ini selesai, ya, coba merenung, ya, beberapa saat, ya. Saya tadi sempat bertanya kepada para wisudawan, udah bekerja, ada yang belum bekerja, jangan kecewakan orang tua kita, ya. Ini lulus nanti nggak bekerja. Nah, yang perlu kita rubah mindset kita. Tadi saya bilang keluar masuk uang di sini nih ratusan triliun, ya. Lalu mau bekerja apa kita? Umumnya kita masih berpikir menjadi pegawai negeri, kita masih berpikir menjadi pegawai, ya. Jadilah anak-anakku semua di sini nih, Anda menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Saya kasih contoh, 100 miliar US dollar peluang bisnis digital di Indonesia ini. 100 miliar US dollar, $1 kalikan aja 15.000, gak sampai 1% realisasinya di Indonesia. Tidak sampai 1% realisasinya di Indonesia. Yang terrealisir pun, ya, itulah dia, pinjaman online, judi online dan sebagainya. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan itu ilmu kita semuanya, ilmu yang Anda pelajari selama di Universitas Dumai. Anda bisa mengembangkan diri Anda, ciptakanlah bisnis baru, ya, usaha baru yang motonya Anda bisa menjadi orang kaya, ya, tanpa harus mempunyai apa yang menjadi kekayaan tersebut. Saya kasih contoh, Anda bisa menjadi orang kaya di bisnis sawit tanpa perlu punya kebun sawit, ya. Anda bisa menjadi orang kaya menjual keripik singkong, ya, tanpa Anda punya keripik singkongnya. Itulah namanya bisnis digital. Udah ada contohnya, ya. Menteri kita sebelumnya, Mas Nadiem itu, dia menjadi orang kaya karena apa? Karena dia punya bisnis ojek. Punyakah dia ojek? Gak punya. Gak punya dia ojek, ya. Jadi Mas Nadiem itu, dia orang terkaya di bisnis ojek tanpa dia punya satu armada ojek pun, ya. Nah, itulah dia on top dari usaha-usaha yang sekarang ini terbuka lebar kepada generasi Z. Kembangkan kreativitas Anda tadi, kembangkan berpikir kritis Anda tadi, kembangkan karakter Anda tadi, bangunlah usaha-usaha, karena itulah yang menjadi pemicu pendidikan kita bisa bermutu. Ya, bagaimana kita mau berpendidikan kalau kita nggak punya duit? Ya, jadi antara uang, pendidikan, kesehatan, semuanya saling terkait satu sama lain. Saya tidak mau berpanjang-panjang. Tadi saya mau berusaha mencari pantun apa yang cocok begitu. Gak ketemu, mungkin juga kita udah bosan. Jadi saya tutup saja, ya, orasi ilmiah ini, ya, dengan mengucapkan, ya, sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.